Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tugas Prabowo berikutnya adalah menyusun kabinet. Pada hakikatnya, penyusunan kabinet ini adalah hak prerogatif presiden. Dengan kata lain, kabinet Prabowo tentu saja harus disusun oleh Prabowo sendiri. Beredar kabar bahwa Jokowi ikut menyusun anggota kabinet Prabowo. Namun kabar ini segera dibantah. Jokowi tidak ikut dalam penyusunan kabinet Prabowo. Di medsos atau media-media sosial, ada pula beredar susunan foto-foto tokoh-tokoh penting di negeri ini yang menggambarkan susunan kabinet Prabowo. Salah satu tokoh penting yang fotonya dimuat dalam susunan tersebut adalah Bahlil Lahadalia. Diketahui selama ini Bahlil adalah tangan kanan atau orang kepercayaan Jokowi. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari pihak berwenang manapun yang membenarkan susunan kabinet ini. Artinya, kabar ini hanya bersifat spekulatif. Dibantahnya keterlibatan Jokowi dalam pembicaraan susunan kabinet Prabowo tentu saja menimbulkan pertanyaan. Apakah Jokowi memiliki pengaruh terhadap Prabowo? Logikanya sih harus demikian, karena selama ini diopinikan bahwa kemenangan Prabowo menjadi presiden adalah berkat Jokowi, meskipun hipotesis ini masih bisa diperdebatkan. Jadi adalah sepatutnya jika Jokowi dilibatkan atau melibatkan diri dalam merancang susunan kabinet Prabowo. Namun kuat dugaan bahwa Jokowi tidak banyak lagi berpengaruh terhadap Prabowo. Paling tidak ada dua alasan atau indikator untuk ini. Pertama, Prabowo telah melakukan aksi konstruktif untuk pemerintahannya nanti, yakni mendekati partai-partai lain di luar koalisi Indonesia Maju yang mengusungnya dalam Pilpres. Sepertinya Prabowo melakukan ini sendirian dan atas inisiatif sendiri. Baru-baru ini misalnya, Prabowo telah bertemu dengan Surya Paloh, tokoh penting di Partai Nasdem. Meskipun ke publik tidak ada informasi resmi tentang topik apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, namun kuat dugaan Prabowo hendak mengajak Nasdem untuk bergabung dalam koalisinya. Diisukan bahwa pertemuan Prabowo dan Surya Paloh ini dimotori oleh Jokowi. Namun isu ini agak sulit diterima, sebab jika isu ini adalah benar, patut dipertanyakan kenapa Jokowi harus bekerja di balik layar. Kenapa bukan dia saja yang bertemu dengan Surya Paloh kalau memang dia masih punya pengaruh? Ini artinya isu-isu keterlibatan Jokowi dalam kegiatan politik Prabowo belakangan ini hanyalah sekedar isu yang mungkin dihembuskan pendukungnya untuk tujuan eksistensi. Alasan kedua adalah, seperti disebutkan di atas, sudah ada bantahan bahwa Jokowi ikut terlibat dalam pembicaraan mengenai susunan kabinet Prabowo. Dan susunan kabinet yang sudah beredar pun, di mana foto-foto tokoh penting ada di dalamnya, hanyalah spekulasi. Sebenarnya adalah sangat masuk akal jika Prabowo saat ini sudah mulai merancang kabinetnya, meskipun upacara pelantikannya masih relatif lama, yakni Oktober yang akan datang. Masih ada 7 bulan lagi. Namun hingga saat ini, belum ada kabar resmi Prabowo telah membentuk kabinetnya. Lalu pertanyaannya adalah, kapan sesungguhnya Prabowo akan membentuk kabinetnya? Dapat diduga bahwa Prabowo akan menyusun kabinetnya setelah dia selesai melakukan pendekatan terhadap partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju seperti Nasdem dan PDIP, dan berdasarkan pendekatan tersebut berhasil membentuk koalisi besar dalam pemerintahannya. Nah, ini yang menarik. Jika Prabowo berhasil membentuk koalisi besar itu di mana PDIP ikut bergabung, maka kepentingan Jokowi dalam susunan kabinet Prabowo nantinya tidak diakomodasikan lagi. Sebab Prabowo akan lebih mementingkan partai-partai yang berkoalisi, sementara Jokowi tidak punya partai. Selain itu, PDIP sudah mengatakan bahwa mereka punya hubungan baik dengan siapa saja, termasuk Prabowo tentunya, kecuali dengan Jokowi. Artinya, jika PDIP bergabung dalam koalisi besar tersebut, maka Jokowi harus disingkirkan. Baiklah pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Kita berjumpa kembali dalam diskusi-diskusi berikutnya. Thank you very much for watching. Goodbye and take care.